Ya ganggu. Kenapa, Mbak? Saya mau minta solusi sih tadi. Solusi apa? Gini, saya sekarang Suaramu stay jauh di banget tuh, Mbak. Malaysia. Suaramu jauh banget. Saya stay di Malaysia, oke? Oke. Terus? Nah, dulu saya masuk sini ya bahasanya pet to agency, jadi ternyata masuk lewat pelancong. Terus? Nah, itu saya langsung dapat majikan selama 3 bulan. Dia janjikan boleh potongan yang 3 bulan jadi 6 bulan. Nah, itu ya saya kan karena memang ada anak yang harus saya bagi uang kan itu ke kampung. Ternyata sudah 3 bulan tak ada, dia malah narik saya untuk pindah majikan lagi. Terus? Nah, terus lepas itu ya saya ada majikan lagi, potongan lagi. Terus? Jadi cuman majikan saya yang kedua itu bolehlah di 6 bulan kan katanya gitu. Jadi masih bisa kirim kampung lah gitu selama 3 bulan itu. Terus? Nah, lepas itu jadi saya punya majikan itu ada sebelah itu rumah mamahnya gitu. Ada sama mix sama saya satu agent, dia potongan cuma 2 bulan Miss. Beda, saya 3 bulan dia 2 bulan gitu. Ya akhirnya saya ngomong sama agent ini segala macam. Nah agent bilang yaudah kalau kamu kayak gitu saya mau tarik lagi kamu, katanya gitu. Saya kan nggak mau kalau harus pindah lagi majikan kan capek. Akhirnya saya kabur nih ceritanya. Oke, terus? Nah ya alhamdulillah saya bekerja lewat agent Cina lagi lah, beda itu, jadi sendiri lah gitu, kerja oke segala macem gitu. Dan sekarang saya udah mau 2 tahun sini. Terus? Nah ya kan namanya juga kerja di luaran ya Miss ya. Ini saya kenal sama lelaki, saya berhubungan dengan lelaki lah gitu intinya gitu. Ya udah setahun lebih sama dia gitu. Dan kita sempat kerja bareng di salah satu kilang. Nah, Terus? ya cuman yang mau tanyakan ini, yang jelas saya akhirnya nikah secara siri pun di sini gitu. Jadi cuman orang-orang sini yang tahu gitu. Karena kita kan satu kerjaan kan pasti dikasih satu bilik, nggak mungkin kan kalau kita satu bilik kalau kita belum nikah. Jadi akhirnya nikah siri lah di sini ceritanya gitu. Dan ternyata saya hamil. Nah, kita hamil ya, ini akhirnya kita keluar dari kilang, dia kerja di luar, dia udah kerja, saya tahu tempat dia kerja karena saya sempat ikut sama dia 2 minggu. Saya balik lagi nyari kerjaan di tempat tamak, tapi di Johor. Nah dapat 3 minggu tanpa ada aba-aba, ada mati kata, intinya dia mau tanggung jawab lah, intinya dia tinggalin saya. Yang saya mau tanyakan itu kan di sini saya kan udah kerja juga karena kan dibuang sama company gitu kan, cari kerja sana sini kan susah karena emang lagi mengandung gitu. Nah saya cuma nanya solusi kalau misalnya saya lari ke KBRI atau bagaimana gitu, kalau mau pulang caranya bagaimana, saya bingung gitu. Jadi intinya adalah kamu kenal laki-laki, terus kamu hamil, itu aja, dan kamu itu kaburan? Ya intinya mah iya gitu. Oke. Terus kamu pengen pulang Indonesia atau bagaimana? Ya kan, ya kalau misalnya kayak gini terus kan kerja nggak dapet gitu kan, dengan saya harus makan, harus apa gitu kan. Dengan dia udah nggak peduli, saya datengin dia malah kayak gitu kan gitu. Saya tahu Intinya kamu pengen pulang atau kamu pengen cari laki-lakimu itu? Laki-laki kan saya udah sama keluarga sudah cakep segala macam, itu udah nggak bisa diperbaiki gitu intinya. Yang saya kalau misalnya kalau saya pulang gitu, karena di sini tuh sebenarnya ada 2 opsi sih Miss, yang ada yang kasih tahu tuh kamu hamil nanti ada yang biayain tapi kamu anak kamu kasih ke orang lain,
Cuma saya kan nggak mau kalau kayak gitu. Saya mau ya anak saya ya diasuh sama saya. Jadi kalau misalnya saya pulang ke Indonesia itu caranya bagaimana gitu. Ya kamu harus bayar compound loh, pulang Indonesia loh. Ya kamu harus bayar denda loh. 3.000 itu berapa itu? Dendanya lumayan kalau lewat depan karena saya pun kalau tahu kayak juga nggak tahu ya kalau bakalan ditinggal gitu kan. Kalau tahu bakal ditinggal mungkin saya ngambil yang kemarin yang pas ada pemutihan kan kemarin kan Malaysia ada pemutihan kan bayar kupon cuma 500. Kalau sekarang kan udah kembali lagi kayak dulu. Jadi hitungnya per hari. Itu sedangkan saya kan agent kan tipu saya dikasih permit gitu kan. Berarti kan hitungannya 2 tahun nanti ya setahunan lebih lah ngitungnya kan gitu. Sedangkan posisi ya jujur ya nggak kalau bayar besar kayaknya nggak cukup gitu. Bukan nggak cukup, nggak ada malah gitu. Apakah ada solusi lain gitu atau gimana gitu? Ya nggak ada solusi lain, Mbak. Karena kamu udah kabur, kamu punya laki-laki, kamu tidur dengan laki-laki, kamu nikah. Setelah kamu hamil, laki-laki itu pergi. Wajar, kalau laki-laki sudah diberi, itu pergi itu sudah wajar, Mbak. Istri sah aja ditinggal, apalagi kamu yang gratisan. Kamu kan gratisan. Yang sah aja ditinggal, apalagi yang digratisin. Kita sebagai perempuan, kenapa sih saya melarang kalian kabur? Terus ketemu laki-laki, terus hamil, tujuanmu kan bukan untuk hamil. Kamu keluar negeri untuk cari uang. Kamu punya keluarga di rumah. Bener gak sih? Kamu punya anak di Indonesia sana. Iya. Kan tujuanmu apa? Inilah kenapa banyak sekali bayi-bayi yang tidak terawat. Ini karena kalian boleh nafsu, kalian boleh tumpah-tumpahan tiap hari. Tetapi ingat konsekuensi dari semua itu, sayang. Ya udah. Cuman saya sini cuma nanya gitu ya Pak, ada solusi lain selain misalnya cara misalnya jalankan kalau jalan depan kan kita apalah gimana gitu kan kalau misalnya memang ini ya berarti emang harus pulang dengan kompon yang sekarang gitu ya. Betul, memang saya Malaysia jujur saya tidak tahu tentang Malaysia. Jujur saya akan katakan kalian salah curhat sama saya. Tetapi saya cuma ingin bilang satu hal. Kalau kamu punya uang, gampang kok pulang. Tapi masalahnya kan sekarang kamu nggak punya uang. Karena apa? Niat tujuanmu pergi ke Malaysia cari uang, ternyata kamu dapat laki-laki. Dan kamu sekarang hamil. Terima kasih Miss, saya cuma saya minta maaf ya Mbak ya. Terima kasih. Iya nggak apa-apa. Ya. Iya. Ya oke, bye-bye. Terima kasih ya Miss. Yo, bye-bye. Saya tidak ingin menambah dosa. Saya nggak pengen marah dan saya nggak pengen emosi. Saya minta maaf. Gak ada solusi bagi orang yang sudah hamil duluan. Halo? Halo.